selamat datang. Materi selanjutnya yaitu mengenai analisa rangkaian pengganti op-amp. Jadi dalam beberapa kasus itu op-amp itu tidak bisa kita anggap ideal. Jadi dia memiliki hambatan input, hambatan output, dan juga gainnya tidak infinite. Ya, maka kita perlu sebuah rangkaian pengganti untuk memodelkan op-amp yang tidak ideal. Oke. Jadi di sini kita sudah pernah lihat di sini ada op-amp ini memiliki hambatan input, kemudian memiliki hambatan output dan juga gain sebesar A. Nah, ada 4 jenis pemodelan op-amp. Kita bisa yang pertama ini adalah voltage amplifier, yaitu outputnya voltase dan inputnya juga voltase. Jadi voltase ini dikontrol oleh voltase yang V input ini. Di lambang kotak itu menandakan sumber yang dikontrol oleh variabel yang lain. Nah, ini idealnya, ini R inputnya ini tak hingga dan R outputnya ini 0. Ini adalah kondisi ideal. Kemudian current amplifier. Current amplifier itu berarti inputnya adalah arus, outputnya adalah arus. Jadi arus untuk mengontrol arus. Jadi inputnya arus, outputnya arus. Di sini kita lihat ini inputnya dapat hambatan input, outputnya dapat hambatan output. Nah, idealnya hambatan inputnya 0, tidak ideal outputnya adalah tak hingga. Oke, kemudian yaitu transconductance amplifier. Ini jadi outputnya ini adalah arus, sementara inputnya adalah tegangan. Jadi tegangan ini untuk mengontrol besarnya arus. Nah, ini idealnya R inputnya tak hingga, R outputnya tak hingga. Kemudian trans resistance amplifier, yaitu tegangan, arus untuk mengontrol tegangan. Nah, ini parameter idealnya R inputnya 0, R outputnya 0. Oke, mungkin jadi ini sebenarnya kombinasi ya, input tegangan atau arus, output tegangan atau arus. Nah, mungkin yang rancu kok R-nya bisa beda-beda yang ideal, ada yang tak hingga, ada yang 0. Nah, kita lihat contoh rangkaian berikut. Ini ada sebuah transconductance amplifier. Nah, kita tentukan ini resistansi input dan output ini yang idealnya itu yang berapa sih? 0 atau tak hingga? Nah, misalkan Anda lupa ya, ini idealnya ini 0 atau tak hingga. Nah, ini caranya yaitu sesuatu yang ideal ini karena ini tegangan, jadi akan memberi, Anda lihat di titik B ini tegangan. Jadi tegangan di titik B ini bagaimana caranya resistornya agar tegangannya maksimal. Nah, caranya tentu di sini kalau ini voltage divider berarti resistansinya ini harus maksimal atau tak hingga. Nah, kemudian Anda lihat untuk yang output, Anda lihat titik C ini. Nah, ini karena arus ya. Nah, arusnya ini bagaimana membuat arus di titik C ini maksimal. Arus titik C maksimal. Nah, ini kan pembagi arus sebenarnya. Jadi kalau ini misalkan resistansinya ini diperbesar, tidak ada arus yang lewat sehingga arusnya masuk lewat ke sini semua. Sehingga idealnya ini adalah resistor outputnya adalah tak hingga atau besar. Oke, selanjutnya kita akan bahas hubungan antara Vout output dan Vs. Oke, nah di sini kita lihat contoh, misalkan ada sebuah rangkaian. Ya, misalkan dari sebuah sumber dia masuk ke dalam sebuah amplifier ya. Masuk ke amplifier kemudian untuk terhubung dengan beban ya. Jadi kita bisa modelkan amplifier ini adalah sebuah two port network ya. Jadi 2 port input, 2 port output. Kemudian sumber ini kita bisa
ganti sebagai sumber tegangan dan terdapat resistansi internal tegangan. Jadi ini bisa kita anggap sebagai rangkaian pengganti Thevenin ya, rangkaian pengganti Thevenin. Jadi ada sumber tegangan dan hambatan. Nah, ini amplifier ini bisa kita ganti ke rangkaian transconductance amplifier. Jadi transconductance amplifier ini adalah amplifier di mana dia mengendalikan arus dari tegangan. Jadi tegangan ini mengendalikan besarnya arus. Di sini kita lihat ini adalah arus, kemudian lambang kotak ini berarti dikendalikan oleh tegangan, maka disebut transconductance amplifier. Ya. Oke, kemudian kita coba analisis dengan amplifier ini berapa tegangan output ke beban dibandingkan dengan tegangan input ya. Oke, kita bisa bilang pertama kita analisis dulu karena ini adalah tegangan output, ini tegangan input ya. Jadi kita bisa dapatkan VO ini sama dengan VO dibagi VBE ya. Dikali VBE dibagi input VS ya. Maaf, ini VS ya. Jadi hubungan antara tegangan output dan input ini kita bisa pecah jadi dua ya. Jadi di sini dan di sini ya. Kita lihat VO ini ya, tegangan ini didapat dari arus yang mengalir ke kedua resistor yang terhubung paralel ya. Nah, karena arahnya dia berkebalikan, ini VO kan plus min, sementara arusnya ke sini, maka kita tulis minus. Itu besarnya arus MVBE dikalikan paralel resistor ya. Sehingga kita bisa tulis VO per VBE sama dengan minus GM. Nah, ini adalah hubungan antara VO dan VBE ini ya. Kita bisa dapatkan hubungannya dari sini. Kemudian VBE dibagikan VS ini cukup mudah ya. Jadi kalau Anda lihat di sini VS dengan VBE ini hubungannya seperti voltage divider ya. Voltage divider ya. Jadi ada dua resistor RS dan RB. Di RB bagi RS plus RB VS di VBE per VS dengan RB RS plus RB kali udah ya ini. Nah, sehingga VO per VS itu sama dengan ini dikalikan ini ya, V minus GM RO paralel RL dikalikan RB RS plus RB. Oke, ini hubungan antara output dan input ya. Oke, nah sekarang kita lihat analisis lebih jauh lagi ya. Jadi kita pakai logika ya. Jadi di sini op-amp-nya ini tidak ideal. Transconductance amplifier ini tidak ideal. Karena apa? Karena di sini dia memiliki resist hambatan input dan hambatan output ya. Oke. Jadi kalau dalam transconductance amplifier ini hambatan inputnya ini idealnya adalah tak hingga atau sangat besar ya. Kemudian R outputnya ini, karena transconductance amplifier ya, R outputnya ini adalah hambatan outputnya ini
idealnya ini juga sangat besar, ya, sangat besar. Besar. Oke, mengapa demikian? Nah, kita lihat secara logika ya. Jadi di sini terdapat sumber tegangan. Nah, sumber tegangan itu dia mempunyai tegangan istilahnya hambatan internal ya, hambatan internal dari sistem sumber tegangan ini. Nah, ini apabila RP-nya ini atau hambatan input dari amplifier ini tidak besar ya, atau kecil, maka yang terjadi adalah Anda lihat hubungannya ini ya, VBE per VS ini ya. Yang terjadi adalah voltage drop ya. Voltage-nya ini drop. RP-nya ini idealnya ini VBE dengan VS ini sama. VBE dengan VS-nya. Jadi kalau RP-nya ini dia besar, tak hingga, ini tak hingga ya. Jadi tak hingga bagi RS terus tak hingga. Jadinya 1 ya. Nah, ini VB sama dengan VS. Itu berarti yang ideal. Tapi kalau yang tidak ideal, RP-nya ini tidak terhingga atau finite ya, terbatas, maka dia memiliki nilai, maka yang terjadi adalah voltage drop-nya. Jadi voltage drop. Jadi kalau di sini misalkan supply-nya 5 volt karena ada hambatan input, kemudian ini juga tidak terbatas, maka terjadi adalah voltage drop. Ya. Nah, ini sebaiknya sistem yang baik adalah ya tidak terjadi voltage drop. Ya. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah output-nya untuk transkonductor amplifier ini adalah tidak terhingga. Ya. Jadi kita lihat, ya kita analisis dari arus saja ya, dari arus. Ya kan arusnya di sini. Nah, untuk sistem yang baik ini sebaiknya kan semua energi, semua arusnya ini masuk ke dalam RL, ya, masuk ke dalam beban semua. Ya. Jadi tidak ada yang terbuang, istilah terbuang. Jadi kalau di sini outputnya ini tak hingga, ya, ini maka sama seperti open circuit, ya. Tidak ada arus yang mengalir ke sini. Ya, jadi semua arusnya akan mengalir ke sana, ke beban. Nah, itulah alasannya kenapa R outputnya ini dibuat tidak sangat besar atau tidak terhingga. Begitu juga dengan RP atau hambatan input dibuat tak terhingga.